Shalom adik-adik, bersyukur pada Tuhan sebab kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Berkat yang begitu indah hari lepas hari. Pada hari ini Tuhan, kami mau bersukaria, memuji, meninggikan nama-Mu. Ajarilah kami untuk selalu taat akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia.
yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya dari antara kalian ada yang dipilih sebagai penyambung lidah atau seorang nabi yang akan menyampaikan firman Tuhan yang isinya hanya untuk menghukum dan mengutuk akan kehancuran serta merendahkan semangat dan menjatuhkan mental bahwa negeri serta penduduknya akan ditaklukkan dan dijadikan tawanan oleh bangsa lain. Apakah kalian sanggup? Pada cerita hari ini, dalam judul Memercayai Belas Kasih Allah, kita akan membahas ada seorang yang lahir saat suatu bangsa melupakan Tuhan, melakukan kejahatan, dan menyembah berhala. Dia adalah anak dari seorang imam yang bernama Hilkia, tinggal di kota Anatot, dekat kota Yerusalem, ketika Yosia menjadi raja di Yehuda. Dia dipilih Allah semenjak hari kelahirannya. Sejak lahir, dia akan menjadi seorang nabi yang akan menyampaikan peringatan-peringatan dan perkataan yang keras tentang kehancuran dan pembuangan yang akan datang karena kejahatan mereka yang sudah melupakan Tuhan. Diceritakan ketika dia masih muda, Tuhan memanggilnya untuk bekerja bagi Tuhan. Tetapi anak muda ini meresponnya dengan enggan. Ayo adik-adik, adakah yang tahu siapakah nama pemuda ini? Siapa? Ya, benar sekali. Dia adalah Yeremia. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, kitab Yeremia. Ya, kitab Yeremia pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan.
Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Setelah Yeremia mendapat penyertaan Tuhan, Yeremia pergi ke Yerusalem, Israel bagian selatan, di kerajaan Yehuda, yang saat itu dipimpin oleh Yesua, raja yang takut akan Tuhan. Tetapi sederetan raja-raja setelah Yosua, yakni Yoahaz, Yoyakim, dan Zedekia, bangsa itu kembali menyembah berhala. Mereka berbuat jahat, melupakan Tuhan, dan menentang Yeremia. Firman Tuhan yang diterima oleh Yeremia ditulis oleh Baruk. Firman yang mengatakan apa yang benar dan yang adil. Jika mereka mengabaikan, maka penghakiman Allah akan datang atas bangsa ini. Raja Yoyakin sangat marah mendengar pesan dari Yeremia ini. Dan Raja Yoyakin membakar gulungan kitab itu. Tetapi Yeremia mendiktikan kembali kepada Baruk dan menuliskannya di atas gulungan yang lain. Firman Allah tidak bisa dihancurkan. Meskipun dengan berat hati atas pesan yang tidak menyenangkan ini, dan walaupun dia dibenci serta dianiaya, dia tetap sampaikan dengan maksud supaya bangsa Yehuda bertobat dan kembali kepada Allah. Dalam menyampaikan pesan Allah, Yeremia memakai lambang-lambang sebagai alat peraga yang digunakan untuk membantu supaya bangsa itu mengerti pesan Tuhan. Tetapi bangsa itu tetap mengikuti kedegilan hatinya yang jahat, tetap berontak kepada Allah. Adik-adik, peragaan apa saja sih yang dipakai oleh Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan ini? Begini, firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk membeli ikat pinggang lenan dan memakainya. Karena orang-orang zaman itu sudah mengerti bahwa ikat pinggang itu mewakili hubungan mereka dengan Allah. Hal ini melambangkan bahwa ikat pinggang lenan adalah sebuah hubungan yang erat dengan Allah. Namun, bangsa Yehuda ini tidak mau mendengar pesan Tuhan. Mereka mencari allah-allah lain, mencari allah-allah palsu untuk dilayani dan untuk disembah. Kemudian firman Tuhan datang lagi kepada Yeremia supaya ikat pinggangnya itu disembunyikan di sungai Efrat di celah-celah batu.
Setelah beberapa waktu lamanya, kembali firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk mengambil ikat pinggang yang disembunyikan itu. Apa yang terjadi? Ikat pinggang itu sudah lapuk, rusak dan hancur. Tak berguna untuk apapun. Yeremia juga pergi ke tukang periuk. Dia melihat tukang periuk yang sedang bekerja. Kalau periuk atau bejana yang dibuatnya itu kurang baik, tukang periuk itu mengerjakan kembali sampai sesuai dengan apa yang diinginkannya. Adik-adik, adakah tanah liat yang ada di tangan tukang periuk akan berontak atau akan membangkang saat dia dibentuk untuk dijadikan bejana yang indah? Tidaklah seperti Yehuda. Mereka bagaikan tanah liat yang membangkang di tangan pejunan. Dia mengikuti rencana mereka sendiri dengan tidak bertobat dari berhalanya. Dia tetap melakukan ibadah-ibadah yang palsu. Juga Yeremia diutus oleh Tuhan untuk membeli buli-buli, kemudian disuruh pecahkan di depan Raja Yehuda dan penduduknya. Karena Yehuda telah menjadi keras di dalam dosa, Allah akan menghancurkan Yehuda. Yehuda akan seperti buli-buli yang pecah. Sungguh, ini adalah gambaran yang menyedihkan tentang umat Allah yang tidak setia. Adik-adik, Yeremia telah bernubuat selama pemerintahan Yosia yang takut akan Allah dan 4 raja yang jahat dari kerajaan Yehuda. Dan apa yang dipergunakan oleh Yeremia, kiasan atau peragaan yang luar biasa itu, seperti ikat pinggang lenan, tukang periuk dan tanah liat, buli-buli yang pecah. Dan apakah makna dari gambaran peragaan di atas? Kalian nanti akan dipandu oleh Lose Natalia saat jumpa via Zoom dari pelajaran ini nanti sore. Selamat ketemu di via Zoom. Adik-adik, setelah Yeremia disedihkan oleh dosa yang merajalela, malapetaka, penganiayaan dan hukuman yang akan datang, ia menangis, mengungkapkan ratapan kepada Allah, supaya sisa umat Allah yang bertobat akan kembali ke tanah perjanjian. Dan Allah akan menegakkan bersama umatnya sebuah covenant baru yang akan diresmikan oleh Kristus. Allah akan menuliskan Tauratnya ke dalam hati mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan memberi kerinduan dan kemampuan untuk menaati Dia. Di tengah-tengah tangisan dan ratapan Yeremia, Yeremia memohon
belas kasihan Tuhan dan pemulihan akan umat kovenan Allah. Dan Allah berjanji akan membawa kembali umatnya. Allah akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan mereka. Puji Tuhan, Juru Selamat yang dijanjikan akan membuat kovenan baru dan dengan berlimpah memberkati mereka. Allah memanggil dan memilih kita untuk menjadi bagian dari keluarga kovenan barunya. Amin. Dengan mengutus Yesus untuk menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Ia adalah Allah yang setia, supaya kita hidup dalam cara menyenangkan Dia. Meskipun Yeremia tidak melihat umat Allah yang bertobat atau tidak melihat akan kedatangan Sang Juru Selamat yang dijanjikan, tetapi Yeremia tetap mempercayai belas kasihan Allah. Seperti dalam judul pelajaran kita hari ini. Karena Allah itu adalah Allah yang menggenapi janji-janjinya. Jadi, melalui pelajaran kita hari ini, kita mengerti bahwa kalau Yeremia dan Kitab Ratapan memberitahu tentang hukuman Allah atas Yehuda. Yang kedua, kita tahu bahwa Yeremia menyampaikan pesan Allah tentang penghakiman melalui peragaan-peragaan. Yang ketiga, mempercayai janji Allah tentang belas kasihan atas umatnya. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang sudah Engkau sampaikan pada hari ini kepada kami. Siramilah firman itu di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, tubuh anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu boleh merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas waktu yang sudah Engkau berikan untuk memuji dan beribadah kepadamu pada hari ini. Dan terimalah persembahan dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah di dalam hidup mereka, di dalam kelangsungan hidup mereka, di dalam hidup masa depan mereka. Bersama Engkau ya Tuhan, senantiasa bahwa Engkau tidak akan meninggalkan mereka sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.